Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat 1 Juli 2022. Dengan demikian sesuai ketentuan nasional, maka Hari Raya Idul Adha akan dilaksanakan pada Minggu 10 Juli 2022. Sehingga secara mufakat bahwa 1 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi. Itulah pernyataan pemerintah melalui Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi yang menetapkan jatuhnya tanggal 1 Zulhijjah pada 1 Juli 2022. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tahun ini jatuh pada 10 Juli 2022. Zainud juga menjelaskan penentuan awal Zulhijjah sudah sesuai sidang isbat yang diikuti pimpinan Ormas Islam, ahli falakiyah, dan astronomi serta dihadiri Duta Besar Negara Sahabat. Dari pemantauan hilal di 86 titik di seluruh Indonesia, para saksi menyatakan bahwa hilal belum terlihat. Tim pemantau hilal di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta mengaku tidak melihat hilal pada saat terbenamnya matahari pada Rabu 29 Juni 2022. Meski sudah menggunakan 3 alat bantu yakni teropong bumi, teodolit, dan juga teropong bintang. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, kondisi cuaca yang sebagian hujan dan juga berawan membuat hilal tidak nampak di pos pengamatan tepatnya di atap gedung Mall GTC, Panakukang, Makassar. Meski posisi matahari masih di bawah 3 derajat sesuai standar Imkanur Ruqyat, posisi hilal tetap tidak terlihat. Majelis Ulama Indonesia mengimbau perbedaan tanggal Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah antara Muhammadiyah dan Ketetapan Nasional sebaiknya tidak menjadi bahan perdebatan dan harus disikapi dengan saling menghormati. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara itu mendekati Idul Adha, serangan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak membuat masyarakat risau. Tidak hanya berdampak pada pedagang hewan kurban, umat Islam kini dibuat bertanya-tanya. Apakah hewan ternak yang mereka beli layak dijadikan kurban? Lalu apa yang harus dilakukan untuk memastikan hewan kurban bebas dari PMK? Kita simak laporan khas redaksi. Tahun ini ada wabah PMK yang membayang-bayangi. Sejak ada wabah PMK, memang timbul kekhawatiran baik itu dari pedagang maupun dari pembeli, apakah nantinya hewan kurban yang akan disembelih aman untuk dikonsumsi. Dampak wabah penyakit mulut dan kuku dirasakan para pedagang hewan kurban di Jakarta. Salah satunya Imam Bukhari, salah satu pedagang hewan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Yang menyebut merebaknya penyakit mulut dan kuku membuat penjualan sapi tergerus hingga 20%. Terlebih 95 ekor sapi milik Imam belum memperoleh sertifikat bebas penyakit dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau DKPKP DKI Jakarta. Imam mengaku baru mendaftarkan sapi-sapinya untuk mendapatkan sertifikat bebas penyakit. Meski demikian, Imam berdalih 2 pekan lalu petugas telah memeriksa kondisi kesehatan sapi-sapi miliknya. Kalau waktu yang lalu ada survei dinas, cuman dinas itu juga nganggapnya kalau ini sudah lebih dari 2 minggu ya dianggap aman gitu. Berbeda dengan pedagang hewan kurban perorangan, sapi-sapi kurban milik Perumda Dharma Jaya diklaim bebas dari penyakit mulut dan kuku. Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Erndra Budiman mengatakan hewan-hewan ternak milik Perumda Dharma Jaya dalam pengawasan langsung petugas DKPKP DKI Jakarta. Kalau yang berasal dari Dharma Jaya, insya Allah kita jamin bahwa hewan-hewannya bebas PMK. Karena kembali lagi semua sapi yang masuk ke Dharma Jaya itu kita simpan di tempat karantina khusus yang letaknya agak jauh dari sini, itu dan di situ selalu diawasi dan selalu di screening sebelum masuk. Sementara itu, sejumlah warga mengaku khawatir dengan hewan kurban yang dibeli terjamin bebas dari penyakit mulut dan kuku. Ya, sebetulnya sih agak khawatir ya, dikarenakan dengan adanya PMK ini tentunya bagi masyarakat ingin berkurban itu menjadi kekhawatiran gitu ya.
Menjawab kekhawatiran warga perihal hewan kurban terjangkit PMK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengklaim sudah menerjunkan 865 petugas lapangan untuk memeriksa seluruh hewan kurban yang masuk ke Jakarta. Total sejak Mei 2022, sudah lebih dari 15.000 hewan ternak diperiksa oleh petugas. Suharini pun meminta masyarakat untuk membeli hewan kurban di tempat resmi. Alhamdulillah juga pada saat sekarang ini kita sudah mulai hari Sabtu kemarin vaksinasi PMK. Jadi vaksinnya kami dapat dari Kementerian Pertanian 1.700 dosis yang akan mudah-mudahan akan mempercepat menghentikan penyebaran virus PMK. Di lain pihak, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Hukumnya ada yang sah, tidak sah untuk memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Hewan yang terjangkit PMK kategori ringan dengan kualitas daging yang baik sah dijadikan hewan kurban. Sedangkan hewan terjangkit PMK kategori berat hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Jika hewan terjangkit PMK kategori berat dan sembuh dalam rentang waktu 10 hingga 13 Zulhijjah, maka hewan tersebut sah dijadikan hewan kurban. Namun jika melewati rentang waktu tersebut, maka sembelihan hewan dianggap sedekah, bukan kurban. Kalau ada gejala klinis yang ringan, dengan itu misalnya kukunya mulai kelihatan lepuh, mulai keluar air liur, tapi masih kelihatan kuat, gagah gitu ya. Jadi ciri-ciri klinisnya masih ringan, itu sah dikurbankan. Wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba memang membawa dilema di tengah masyarakat. Terlebih wabah ini merebak menjelang Idul Adha. Namun Kementerian Pertanian memastikan bahwa hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku aman untuk dikonsumsi. Meski aman dikonsumsi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti tidak mengonsumsi bagian jeroan, bibir, dan lidah pada sapi, kambing, dan domba. Selain itu, daging sapi dan kambing harus dimasak sampai matang sebelum dikonsumsi, serta menghindari pencucian daging kecuali hendak segera dimasak. Hal ini dilakukan guna menghindari resiko dari penyakit mulut dan kuku. Tim Liputan CNN Indonesia.